STY sangat optimis Indonesia bisa kalahkan Filipina. Belanda sikat Islandia. Kiper cadangan MU dipanggil Southgate. Guardiola tutup kans kembali latih Barcelona. Di Lorenzo capai kesepakatan untuk gabung Juventus. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga terakhir fase grup ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno Selasa 11 Juni 2024 pukul 19 WIB. Indonesia butuh 3 poin untuk mengamankan posisi runner-up dari kejaran Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong yakin banget timnya bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY sangat optimis Indonesia mampu menaklukkan Filipina, apalagi Indonesia main di kandang sendiri. PSSI selesai menggelar kongres biasa pada Senin 10 Juni 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Pada kongres ini, para peserta kongres menyetujui program PSSI 2024 dan laporan PSSI 2023. Meski demikian, kongres tahunan PSSI ini belum menghasilkan keputusan strategis, termasuk regulasi pemain asing yang masih akan digodok. Agenda kongres hanya membahas agenda tahunan biasa yang intinya soal evaluasi tahun 2023 dan rencana setahun ke depan. Kebijakan yang terkait kompetisi masih akan dibahas dalam agenda terpisah. Pembagian pot drawing kualifikasi Piala Asia U20 2025 sudah diketahui. Indonesia termasuk dalam 10 negara tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2025. Alhasil, Timnas Indonesia U20 tergabung di pot 1 drawing. Selain Indonesia, ada pula Uzbekistan, Irak, Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, Yordania, Vietnam, dan Tajikistan. Itu artinya Garuda Nusantara terhindar dari lawan-lawan berat di fase kualifikasi nanti. Drawing kualifikasi Piala Asia U20 2025 dijadwalkan berlangsung 13 Juni 2024. Beralih ke benua Eropa, Timnas Belanda menggulung Timnas Islandia 4-0 pada laga uji coba Selasa dini hari WIB. Kali ini Xavi Simons mencetak gol pembuka Belanda di menit ke-23. Skor 1-0 pun bertahan hingga akhir 45 menit pertama. Meski begitu, Belanda lantas tancap gas lagi di babak kedua dan mencetak 3 gol berikutnya lewat aksi Virgil van Dijk di menit 49, Daniel Malen di menit 79, dan Wout Weghorst di menit 90+3. Kemenangan 4-0 ini jadi modal bagus untuk skuad Belanda sebelum bertolak ke Jerman. Sementara itu, kiper cadangan MU, Tom Heaton, dipanggil Gareth Southgate ke Timnas Inggris. Bukan sebagai pemain, melainkan sebagai mentor buat Jordan Pickford dan kawan-kawan. Pemain berusia 38 tahun yang hanya tampil 4 kali musim ini mengatakan dia sangat tersanjung diminta oleh Southgate untuk menjadi bagian dari tim 3 singa. Ia memuji kedalaman skuad The Three Lions yang akan mentas di Euro 2024. Kami memiliki skuad yang hebat. Saya bersemangat dan tidak sabar untuk bergabung dengan tim. Cristiano Ronaldo menuju Euro 2024 dengan produktivitas tinggi di Arab Saudi. Meski demikian, Portugal disarankan agar menyimpan CR7 untuk fase gugur. Saran itu disampaikan oleh ex-pemain timnas Inggris Paul Merson. Merson menyatakan Ronaldo sebaiknya dicadangkan di fase grup, khususnya di 2 laga awal. Hal ini berguna jika Portugal memastikan tiket ke fase gugur, Ronaldo bisa diandalkan di pertandingan penting tersebut. Football Espanya mengabarkan 2 pemain timnas Jerman, Antonio Rudiger dan Niklas Füllkrug dilaporkan bertengkar saat latihan, bahkan keduanya hampir saling pukul pada Senin 10 Juni. Kejadian itu berawal dari adu mulut antara Rudiger dan Füllkrug dalam latihan terakhir timnas Jerman jelang Euro 2024. Awalnya Rudiger menarik Füllkrug hingga terjatuh saat duel. Kemudian Füllkrug berdiri dan marah kepada Rudiger. Saling dorong pun terjadi sebelum dipisahkan asisten pelatih Jerman. Kabar tak sedap menimpa Belanda jelang Euro 2024. Sang gelandang Frenkie de Jong dipastikan tak bisa turun membela Oranje di Euro 2024 karena masalah cedera. Ia pun tercoret dari skuad asuhan Ronald Koeman. De Jong tampaknya belum pulih benar dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya kala membela Barcelona pada 3 Maret silam. Ini menjadi suatu kerugian bagi Belanda sebab De Jong merupakan salah satu gelandang berpengalaman yang dimiliki negeri tulip.
Penyerang Barcelona dan Polandia Robert Lewandowski harus meninggalkan lapangan karena cedera kurang dari seminggu sebelum awal kampanye Euro mereka. Louis tidak dapat melanjutkan pertandingan setelah cedera otot yang menyebabkan dia terjatuh saat melawan Turki dan keluar pada menit ke-30. Ini tentu menjadi kerugian bagi timnas Polandia yang sebelumnya sudah ditinggal penyerang lain Arkadiusz Milik. 3 orang supporter Valencia dipenjara akibat menghina winger Real Madrid Vinicius Junior. Ini menjadi kasus rasisme pertama di sepak bola Spanyol yang diproses hukum. Dilaporkan Sports Yahoo, hinaan bernada rasis tersebut dilontarkan kepada Vinicius saat Madrid bertandang ke Stadion Mestalla pada 21 Mei 2023. Bintang Brasil itu berhasil mengidentifikasi orang yang telah melakukan pelecehan verbal kepadanya. Manajemen Real Madrid akhirnya membuat pengumuman publik yang menegaskan mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk tidak ambil bagian di Piala Dunia antar klub. Isu Real Madrid tak ikut Piala Dunia antar klub FIFA muncul setelah pernyataan Carlo Ancelotti yang menyebutkan Los Blancos tidak akan ambil bagian dalam Piala Dunia antar klub FIFA. Ancelotti sendiri merujuk pada keterangan Fabrizio Romano, menyatakan kalimat wawancara itu disalahartikan sehingga tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Pep Guardiola mengungkapkan tak akan balikan dengan Barcelona. Walau meninggalkan Man City kelak, dia berkomitmen tidak akan merajut kembali kenangan manis selama menahkodai Blaugrana. Hal itu disampaikan Guardiola dalam sebuah konferensi pers turnamen golf bertajuk Legends Trophy di Girona, Spanyol. Menurut Guardiola, skuad Barcelona merupakan salah satu bagian paling rumit. Sementara di Man City, semua yang dilakukan akan tetap di dalam. Tapi di Barcelona, semuanya dikemukakan. Dari berita transfer, berdasarkan kabar dari Italia, AC Milan telah melakukan kontak untuk bertanya seputar status Adrien Rabiot di Juventus jelang habisnya masa kontrak pada musim panas ini. Direktur AC Milan, Geoffrey Moncada, sedang mencari gelandang baru untuk Rossoneri. Rabiot bukan satu-satunya yang diincar. Selain Rabiot, ada Youssouf Fofana dari AS Monaco yang dikabarkan sudah siap meninggalkan Ligue 1. Kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk bergabung pada musim panas ini. Kini ia hanya menunggu kesepakatan antara Juventus dan Partenope. Pelatih baru Partenope, Antonio Conte, mencoba menghubungi Di Lorenzo untuk membujuknya tetap tinggal. Namun sang pemain menyatakan bahwa keputusannya sudah bulat dan ia telah menginformasikan hal tersebut kepada klub. Dari Italia bergeser ke Inggris, gelandang seorang Tottenham Hotspur Giovanni Lo Celso dapat meninggalkan klub musim panas ini dan ia bisa tetap di Liga Inggris dengan pindah ke Aston Villa. Unai Emery yang menangani sang pemain saat berada di Villarreal dan PSG ingin merekrutnya dan menjadikannya bagian dari skuad Aston Villa yang akan bertanding di Liga Champions musim depan. Menurut Football Espanya, Lo Celso tertarik untuk pindah ke Villa Park. Menjelang bursa transfer musim panas 2024, klub-klub asal Arab Saudi mulai bergerak kembali untuk mencari pemain baru. Yang terkini, Al Nassr dikabarkan sedang mencari penjaga gawang baru. Target utamanya adalah kiper Juventus Wojciech Szczęsny. Dilansir Football Italia, Al Nassr dikabarkan sudah mengirimkan perwakilannya ke Italia untuk melakukan pembicaraan dengan Juventus. Proposal sudah ada, tapi soal harga kedua belah pihak belum sepakat. Kiper kedua Manchester City, Stefan Ortega, dikabarkan telah menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga 2026. Menurut Count Offside, kesepakatan ini akan berpengaruh dengan status kiper utama Ederson di skuad City. Dengan bertahannya Ortega, ini menguatkan spekulasi bahwa Ederson bakal hengkang musim panas ini. Kabarnya agen Ederson juga sudah meninjau beberapa tawaran yang masuk. City pun tak melarang jika Ederson ingin hengkang. Masih seputar Manchester City, pemain terbaik musim lalu yakni Phil Foden dikabarkan akan mendapat hadiah kontrak eksklusif sepulang dari Euro nanti. Dilansir The Sun, pemain berkebangsaan Inggris itu akan mendapat kontrak baru sekaligus kenaikan gaji yang cukup signifikan di City. Konon, City siap menjadikan Foden sebagai pemain Inggris dengan bayaran tertinggi di dunia. Gaji awalnya di angka 200.000 pound per pekan, nantinya akan naik menjadi 375.000 pound per pekan. Dari tetangga sebelah, Manchester United sudah mengambil keputusan tentang masa depan Jadon Sancho. Seperti yang diwartakan BBC, United bahkan sudah memasang label harga untuk pemain sayap berpaspor Inggris tersebut. MU tak tertarik dengan kesepakatan pinjaman, mereka hanya mau melepas Sancho dengan kesepakatan permanen di angka 40 juta pound. Sedangkan sejauh ini yang berminat hanya Borussia Dortmund, tapi mereka hanya ingin meminjam Sancho saja, bukan membeli.
Dari Manchester, kita bergeser sedikit ke London. Masa depan penyerang muda Chelsea, Armando Broja, kabarnya mulai menemui titik temu. Pihak The Blues dikabarkan belum puas dengan kinerja sang pemain saat dipinjamkan ke Fulham. Maka dari itu, menjualnya adalah ide yang paling masuk akal. Sejauh ini Everton terdepan untuk mendapatkan jasa Broja. Menurut Talksport, Chelsea meminta 30 juta pound jika The Toffees serius menginginkan sang pemain. Masih soal penyerang Chelsea, kali ini tentang Romelu Lukaku. Chelsea sudah muak dengan penyerang asal Belgia itu. Manajemen klub sudah tak berniat meminjamkannya lagi. Penjualan secara permanen adalah prioritas klub saat ini. Lukaku pun setuju dengan keputusan itu. Lantas kemana Lukaku akan berlabuh? Menurut 90 Min, Lukaku tidak menutup kemungkinan akan berkarir di Arab Saudi. Liga Arab Saudi tidak akan menjadi hambatan bagi saya. Kualitas liganya akan meningkat lebih dari ekspektasi banyak pihak, ujar Lukaku. Terbang ke Spanyol, Deportivo de La Coruña berhasil kembali ke kasta kedua Liga Spanyol dengan status juara Primera División. Prestasi ini sekaligus mencatatkan rekor baru di sepak bola negeri Matador. Dilansir Relevo, Deportivo jadi klub Spanyol pertama yang mampu meraih gelar juara di 3 kasta berbeda. Perlu diketahui Deportivo pernah menjuarai La Liga tahun 2000 dan Segunda Division sebanyak 5 kali. Usai kalah 1-0 dari Islandia beberapa hari lalu, Kapten Timnas Inggris Harry Kane justru menjadikan hasil buruk itu sebagai pengingat bagi banyak orang. Dilansir BBC, menurutnya kekalahan dari Islandia seharusnya bisa sedikit menurunkan ekspektasi fans akan perjuangan Inggris di Euro nanti. Kekalahan tersebut dapat menyadarkan semua orang bahwa kompetisi tak akan berjalan semudah apa yang dibayangkan. Namun Kane berani menjamin bahwa seluruh pemain Inggris akan memberikan segalanya demi hasil terbaik. Mantan pelari tercepat di dunia, Usain Bolt, mengalami cedera parah saat melakoni laga amal bertajuk Soccer Aid. Mengutip The Sun, di tengah pertandingan, Bolt mengalami kerusakan pada otot Achillesnya. Manusia tercepat di dunia itu pun terduduk di tengah lapangan sambil menahan rasa sakit. Akhirnya Bolt ditandu keluar dengan iringan tepuk tangan dari penonton yang hadir. Usai pertandingan, Bolt memamerkan foto dirinya yang sudah mengenakan alat bantu jalan. Sementara itu, di sepak bola Indonesia sedang ada fenomena aksi protes dari para pemain lokal terhadap regulasi pemain asing di Liga Indonesia musim depan. Mayoritas dari mereka menolak dengan adanya regulasi bahwa klub boleh mendatangkan 8 pemain asing. Namun menurut Bola.net, ada satu sosok ikon sepak bola lokal yang justru memiliki sikap berbeda. Dia adalah Zulkifli Syukur. Menurutnya, penambahan kuota pemain asing semestinya tak membuat pemain lokal was-was. Sebab jika memang punya kualitas, maka posisinya tak akan terancam. Cuman, mantan pemain PSM Makassar itu meminta klub untuk lebih selektif dengan kualitas pemain asing. Jangan asal.